menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa nubuatan firman Tuhan sementara digenapi dan terus digenapi. Dan tidak lama lagi Yesus akan datang. Tuhan katakan kepada tidak lama lagi Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan dengan pernyataan juga presiden yang terpilih Donald Trump bahwa dia akan segera membangun bait Allah. Nah, kalau dia segera membangun bait Allah, berarti setelah dibangun, saudara, itu akan terjadi perang dan semua negara akan, yang disebut perang Harmagedon itu akan terjadi dan semua negara akan kepung. Tetapi Tuhan berikan dia kekuatan dan kemampuan untuk dia melihat bahwa ada pertolongan Tuhan setelah itu. Itu sebabnya mari coba kita tonton. Kota suci yang penuh misteri dan nubuat. Setiap batu menceritakan sebuah kisah. Setiap bayangan menyembunyikan rahasia kuno. Tetapi apa yang akan terjadi jika pada suatu malam biasa seorang pemimpin Israel bertemu langsung dengan sang dewa? Bagaimana jika pertemuan ini mengungkapkan bahwa nubuat akhir zaman akan segera terpenuhi? Baru-baru ini Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel, mengalami sesuatu yang menantang pemahamannya tentang dunia. Sebuah pengalaman yang tidak hanya menggoyahkan imannya, tetapi juga mengubah nasib bangsanya selamanya. Apa yang dilihatnya? Apa yang dia dengar? Dan yang terpenting, apa artinya ini bagi kita? Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bisa jadi merupakan salah satu tanda terbesar bahwa kita sedang mendekati momen yang menentukan dalam sejarah manusia. Jika Anda ingin memahami apa yang tengah terjadi dan bagaimana semuanya sesuai dengan nubuatan Alkitab, tinggalkan like, berlangganan saluran, dan nyalakan notifikasi. Nah, sekarang mari kita menyelami kisah yang menakjubkan ini. Malam itu dimulai seperti malam-malam lainnya di Yerusalem. Langit cerah dan bintang-bintang bersinar di atas kota kuno, menerangi dinding-dinding sucinya. Namun di dalam kediaman resmi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu merasa gelisah. Dia membaca sekilas dokumen keamanan nasional, menganalisis ancaman, strategi, dan tantangan yang dihadapi negaranya. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Suatu perasaan aneh merasukinya, sesuatu yang bukan sekadar kelelahan atau kekhawatiran politik. Itu lebih dalam. Sesuatu yang tampaknya menariknya menjauh dari kerja keras itu. Tanpa sepenuhnya memahami alasannya, Netanyahu memutuskan untuk menjauh dari koran dan meminta waktu hening sejenak. Dia berjalan ke tempat pribadi di rumahnya, di mana dia sering mencari perlindungan dalam doa. Ia memejamkan mata dan mulai melafalkan kata-kata kuno, kata-kata kepercayaan dan iman. Barang siapa memelihara Israel, ia tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Mazmur 121:4. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya yang sangat terang, lebih terang dari cahaya apapun yang pernah dilihatnya, menyelimuti seluruh sekelilingnya. Namun cahaya ini tidak menyilaukan, tidak pula menimbulkan rasa takut. Sebaliknya, itu adalah cahaya yang membawa kedamaian, yang tampaknya menembus bahkan ke dalam jiwa. Dalam sekejap mata, Netanyahu tidak lagi berada di kantornya. Dunia di sekelilingnya menghilang. Dia menemukan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Suatu lembah yang luas, gersang dan sunyi. Udara di sekelilingnya terasa penuh dengan sesuatu yang tidak dapat ia gambarkan, seolah-olah itu adalah energi hidup yang kuat dan tak terlihat. Lalu di kejauhan, sebuah sosok mulai muncul, kehadiran yang cemerlang, bersinar dengan cahaya yang bukan dari dunia ini. Netanyahu merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu siapa sosok itu, tetapi dia bisa merasakannya. Itu adalah sesuatu yang ilahi. Dan kemudian suara itu terdengar. Suara yang dalam, penuh kewibawaan, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan kedamaian yang tidak dapat dipahami oleh manusia manapun. Benjamin, saat itu juga dia tahu
Ini bukan mimpi, itu bukan imajinasi Anda. Ini adalah sebuah panggilan. Lembah di sekitar Netanyahu tampak tak berujung. Keheningan yang mendalam memenuhi ruangan itu, namun itu bukanlah keheningan biasa. Seolah Lanjut yang tadi yang tentang nubuatan bahwa dia bukan cuma presiden, tapi dia juga sebagai utusan Kristus untuk menyampaikan berita Tuhan. Nah, sampai saya di situ, saudara, ini pernyataan dan waktu saya sementara siap-siap untuk menyampaikan firman Tuhan, saya buka langsung, saudara. Saya dapati ini dan saya memang tonton dan saya bilang, saudara, ini waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena firman Tuhan berkata, jikalau waktu tidak dipersingkat, maka semua yang hidup tidak ada yang selamat. Tapi karena orang pilihannya, maka waktunya akan dipersingkat. Dan kita terasa sekali bahwa waktu-waktu ini silih berganti sangat cepat, dan kita sudah ada di tanggal 23 hari ini, saudara. Dan tinggal 7 hari lagi kita akan tinggalkan bulan ini, masuk tahun bulan April, saudara. Terus bergantian. Tidak lama lagi, saudara percaya, tapi tidak lama lagi kita akan sampai kepada Berber, bulan Berber. Nah, kalau Berber berarti mulai persiapan untuk Natal dan sebagainya. Saudara, ini waktu sangat cepat sekali dan rasanya kita belum istirahat lagi, belum istirahat baik-baik lagi, kita sudah terbangun, saudara. Tadi malam 1:30 saya tidur dan saya bilang untuk Tuhan, karena memang langsung tab saya ini langsung tinggal baterai tinggal 4% dan kalau mau lanjut pasti agak lama, dan saya punya cas ini kurang bagus. Jadi bayangkan sampai jam 1:30 saya kasih mati saya cas. Pagi hari jam 5 saya bilang, Tuhan kasih bangun saya jam 5 karena saya belum selesaikan persiapan khotbah. Dan pada saat itu, saudara, saya bangun 15 jam 5 saya bangun. Dan saya lihat di tapi ini baru 40%, saudara. Lalu saya ke Mama Ena minta cas dan saya cas, dan puji Tuhan bisa terselesai. Dan saudara, saya percaya bahwa nubuatan firman Tuhan, apalagi yang tadi saya katakan bahwa kalau Pak Presiden Trump menyatakan bahwa pembangunan Bait Allah ketiga segera dibangun. Nah, kalau ini segera dibangun, pembangunan ini, saya percaya bahwa setelah pembangunan ini bangun, Alkitab katakan bahwa pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Dan semua pembaca pada saat itu ketahui bahwa waktu telah tiba. Yang ada di ladang tidak boleh kembali ke rumah, yang ada di atas bumbungan tidak boleh kembali turun ke dalam rumah untuk ambil pakaiannya. Bahkan yang ada, saudara, itu tidak boleh kembali. Itu pada saat itu akan terjadi, saudara, pengangkatan gereja Tuhan. Sebab kalau gereja Tuhan tidak diangkat, bertemu dengan Tuhan, sia-sia saja kita punya hidup mengiringi Tuhan. Jadi sebabnya saya percaya dalam nama Yesus bahwa nantinya setelah itu, saudara, kaki Yesus akan kembali untuk menginjaki Bukit Zaitun. Dari mana dari situlah dia terangkat ke sorga. Maka dia bilang dia akan kembali lagi untuk menginjakkan kaki di tempat itu. Waktu dia menginjakkan kaki di tempat itu akan terbelah ke utara dan ke selatan. Dan tempat itu yang disebut Araba Yordan. Di situ nanti perempuan yang tertinggal itu, dia akan dibawa ke sana, dilindungi ke sana. Perempuan itu berbicara tentang dia memiliki firman Allah, dia memiliki dua sayap burung Raja Wali yang besar itu, yaitu sayap firman dan sayap roh, yang menerbangkan dia untuk dia luput dari geramnya itu iblis, dan dia dilindungi di sana, saudara. Sebabnya kalau kita lihat dalam Sakaria 14 ayat yang keempat, coba tolong bacakan Sakaria 4 ayat. Iya,
Ini akan terjadi, saudara. Dan saudara percaya atau tidak percaya, semua nubuatan sudah digenapi. Tinggal nubuatan-nubuatan ini yang sementara kita tunggu terjadi. Seperti apa yang tadi saya sudah katakan, kalau bait suci telah dibangun dan pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Sebabnya saudara hitung-hitung saja, Presiden Amerika itu punya masa periode berapa tahun? 4 tahun. 5 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun saja, saudara. Nah, kalau dalam jangka 4 tahun, bait Allah telah dibangun, saudara. Ini bukan menakuti saudara, tapi kebenaran yang perlu saya sampaikan. Karena memang setelah saya bertobat dan ambil langkah ke Manado, saudara, ini memang saudara kita di sana persekutuan yang betul-betul saudara hamba Tuhan itu dia langsung terus berkomunikasi, punya hubungan pribadi dengan Tuhan sangat intim, dan selalu segala sesuatu dipertanyakan di dalam lewat hamba Tuhan ini, karena betul-betul dia sangat intim dengan Tuhan dan isi hati Tuhan dia sangat tahu. Dan yang pernah saya katakan bahwa waktu saya kembali dari sana 5 tahun, saya kembali dari Manado, saudara, lalu saya kembali ke kantor dan kantor minta supaya jangan saya berhenti dari kantor, tapi kalau bisa saya kembali untuk kerja. Dan saya sudah sepakat untuk saya harus kembali kerja hari Senin, saudaraku yang kekasih. Tetapi saat itu apa yang terjadi, saya kasih tahu istri juga sepakat dengan hal yang sama. Tetapi waktu itu hamba Tuhan ini ada di Ambon, dan pada saat kita sementara di samping rumah kita ada satu jamaat juga, dia punya rumah cukup besar, dan kita ada dalam penyembahan, pujian penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan, saudara, lalu kita dipenuhi dengan roh, lalu kita mulai berbahasa-bahasa baru, kita mulai menangis, kita mulai menjerit. Karena hadirat Tuhan kita rasakan pada saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari semua orang yang sementara dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dia datang berjalan kepada saya, tujuan kepada saya, dan dia letakkan tangan di atas kepala saya. Hai hambaku, aku telah melihat bahwa sesuatu yang telah karat engkau mau mengambil kembali. Adakah aku Tuhan tidak sanggup untuk menafkahi engkau dan keluargamu? Itu langsung saya menangis. Karena saya tahu bahwa nanti hari Senin, waktu itu hari Jumat, hari Senin saya sudah harus kembali ke kantor. Saya menangis dan saya kembali kasih tahu untuk istri, untuk ini pernyataan Tuhan. Langsung saya ambil keputusan untuk betul-betul berhenti dari kantor. Haleluya. Dan melayani Tuhan. Karena saya percaya waktu melayani Tuhan, saudara, semua kebutuhan itu dicukupi oleh Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan melayani Tuhan dan dia cuma mengimani bahwa jadi hamba Tuhan untuk bisa hidup, itu saudara, itu salah panggilan bagi dia. Saya memberi hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan untuk hidup. Ya, saudara paham? Saudara paham pernyataan ini, saudara? Saya memberi hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan untuk hidup. Dan itu, saudara, itu sebabnya mari kita melayani Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus, karena Tuhan Maha Tahu. Saudara bisa bilang kiri kanan, Tuhan Maha Tahu. Dan saya percaya, saudara, hari-hari terakhir ini mari kita serius dengan Tuhan, karena Tuhan serius dengan kita. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara, dalam pembacaan kita bahwa Tuhan itu sangat Maha Tahu. Dan waspada, Tuhan Maha Tahu. Kenapa sampai Tuhan Maha Tahu, saudara? Kalau saudara manusia, saya dan saudara, kita maha ketidaktahuan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian, tapi dia tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian. Kita terbatas, tapi dia tidak terbatas. Amin. Kita sangat sempit pemikiran kita, tapi dia punya pemikiran sangat besar, sangat jauh, saudara. Kita punya kasih terbatas, tapi dia punya kasih tidak terbatas. Seperti dengan tinggi langit, lebih daripada itu. Seperti dengan luasnya samudra, kasih Tuhan lebih daripada itu. Kita punya kasih, bisa kita lakukan itu 1-2 kali, tapi kita tidak bisa berhenti, tapi dia tidak pernah berhenti. Itu sebabnya, saudara, kenapa sampai demikian, saudara? Kita lihat 1 ayat saja dalam 2 ayat, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dalam
Matius 10 ayat yang ke-30. Matius 10 ayat yang ke-30. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan saudara, yang tadi saya katakan bahwa Tuhan Maha Tahu, kita tidak Maha Tahu. Kenapa sampai Dia Maha Tahu? Karena Dia yang menciptakan kita. Mazmur 137 ayat yang ke-16. Mazmur 137, Mazmur 139 ayatnya yang ke Oh iya, ayat saya bilang. Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah. Tidak, yang 16. Dia menenun kita dalam kandungan ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangkan saudara, waktu saudara, orang tua saudara, pada saat pembuahan intim terjadi pembuahan, dan pembuahan itu saudara terjadi, itu ribuan pembuahan, tapi satu saja yang terpilih untuk menjadi. Itu sebabnya bilang kiri kanan, saya ini pemenang. Karena perebutan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya saudara berhasil. Jadi pembuahan itu dan akibat saudara dilahirkan. Dan hari-hari pembentukan itu Tuhan catat. Tuhan catat. Itu sebabnya saudara, ku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu berapa banyak helai rambut di kepala kita. Coba kiri kanan saudara, berapa saudara punya kepala? Berapa saudara punya kepala? Kira-kira saudara bisa tahu berapa urat rambut di kepala saudara? Saya ada yang tahu kan? Jangan rambut saudara, kening mata saja mungkin saudara tidak bisa itu. Betul? Itu sebabnya dia bilang seutas rambut jatuh pun itu izin Tuhan. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara itu sempurna, saudara. Perlindungan Tuhan bagi saya itu sempurna, dan itu tidak main. Karena Tuhan Maha Tahu bagaimana perlakuan hidup kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu agar kita tidak mudah berdosa. Bagaimana saudara? Bagaimana perlakuan kita, bagaimana sifat kita, bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana pola berpikir kita, bagaimana cara berucapan kita, bagaimana cara bertindak kita sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu saudara. Kemahatauan itu saudara, semua kita yang terbuka di hadapan Tuhan. Ama yang sekarang sudah 78 tahun. Ama Kalasina yang sudah 70 berapa tahun? 72 tahun. Saya nanti bulan April ini 68 tahun. Tanggal 16 saudara. Di usia mulai dari pembentukan ini sampai saya sudah usia begini, Mama Kalasina sudah 72 tahun, Mama Ama Gajian sekarang sudah 78 tahun. Itu hari-hari kita semua dicatat. Baik kita lakukan yang baik maupun yang tidak baik. Kita bicara orang atau kita ngomong orang, kita sumpah orang, kita jengkel kepada orang, kita marah terhadap orang, semua tercatat saudara. Tidak ada yang tersembunyi, semua tercatat. Dan ini tidak bisa. Saatnya kita akan menghadap Tuhan dan Tuhan akan buka karena Dia hakim yang adil. Dia tidak mungkin hakimi saudara tanpa keadilan. Kan banyak orang pemahaman begini. Pokoknya ketong hidup ini ketong berbuat baik banyak saja. Sehingga nanti datang dalam penghakiman ketong pun timbangan sebelah yang buat baik itu lebih baik dan ketorang selamat saudara. Kalau saudara berbuat dengan konsep itu saudara, makanya kita pun saudara lakukan hal itu. Mereka terus beramal, berbuat baik. Saudara, walaupun saudara berbuat baik, tapi berbuat baik di luar Yesus tetap tidak bisa selamat. Hanya ada dalam Yesus saja.
bisa kita selamat, saudara. Itu sebabnya yang pertama, saudara. Yang pertama, jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana perlakuan hidup kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu agar kita tidak mudah berbuat dosa? Yang pertama, sadarlah bahwa Tuhan Maha mengetahui dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan tahu. Karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 13. Saya minta supaya saudara fokus ya. Saya fokus karena memang kalau saudara tidak fokus, iblis yang curi itu ke benih firman Tuhan itu, dan saudara pulang saudara tidak jadi orang yang kalah. Coba bacakan Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Maksudnya begini, seluruh kehidupan saya dan saudara terbuka di mata Tuhan. Terbuka di mata Tuhan, telanjang di mata Tuhan. Nah, kalau telanjang di mata Tuhan, saudara, ada titik noda apapun di tubuh saudara, dia tahu. Ada titik noda apapun di hati saudara, dia tahu, saudara. Tidak bisa tersembunyi. Terbuka semua di mata Tuhan. Dan semua perbuatan kita, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan itu. Kan dia bilang di situ, saudaraku yang kekasih, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi apa? Bertanggung jawab. Jadi dengar baik, hidup saudara jangan saudara jalani dengan suka-suka, dengan mau saudara, dengan maunya gue, saudara. Tidak bisa, karena hidup saudara akan dipertanggungjawabkan nanti. Makanya kalau dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, kalau salah diberkatilah orang yang aku mendengarkan suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka beristirahat dari diri lelah sekarang ini, dan mereka akan menerima upah apa yang mereka telah tabur itu, saudara. Berarti kalau mati di luar Tuhan, untung atau rugi? Rugi dong, karena pasti masuk neraka. Itu sebabnya saat ini Tuhan tahu pikiran saudara dan saya. Pikiran saudara sementara mau terima firman Tuhan atau tidak terima firman Tuhan. Saudara mulai berbantah dengan firman Tuhan, saudara mulai anggap remeh firman Tuhan, saudara mulai anggap firman Tuhan tidak berguna bagi saudara. Saudara, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu. Tuhan tahu engkau dengan siapapun engkau mungkin berbisik di telinga temanmu, dan mungkin teman saja yang tahu. Tapi saya mau bilang bagi saudara, ada istilah orang-orang tua bahwa dinding juga punya telinga, dan tidak ada yang bisa tersembunyi, saudara. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Haleluya. Dan itu dari mimbar ini kami selalu ingatkan itu. Jangan main-main, saudara. Waspada, karena Tuhan ada di segala tempat. Mungkin engkau berkata, ini kami berdua di tempat yang gelap. Gelap tidak bisa menghalangi Tuhan punya mata di sana untuk melihat engkau. Karena Tuhan punya mata yang sempurna, saudara. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, Sakaria pasal yang keempat ayat 10 bagian B, saya baca. Yang 7 ini ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Pertanyaannya, di sebelah ini termasuk bagian dari bumi atau dia bumi lain? Halo? Termasuk. Lah saudara sementara tinggal di bumi yang mana? Bumi $2, betul? Jadi kita jangan ada di sini, saudara. Dia punya mata mengawasi. 7 mata itu berbicara tentang mata yang sempurna untuk mengawasi kita.
mata yang sempurna. Saudara, kalau saudara berbicara sesuatu orang rekam saja, itu saudara tidak bisa apa? Mengingkari, karena memang kau sudah bicara dan direkam. Dan itu bukti fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Haleluya. Itu sebabnya percaya atau tidak, tapi segala kehidupan saya dan saudara, langkah hidup saya mulai dari usia masih 0 bulan di dalam perut sampai saudara lahir. Dan saya sebagai hamba Tuhan sudah umur April tanggal 16 68 tahun, saudara. Itu Tuhan rekam semua. Dan kalau Tuhan rekam tidak ada yang bisa. Saudara, satu hamba Tuhan yang besar, saya luar biasa, sudah almarhum Bapak Dr. Alex Tanah Saputra. Pada satu ketika dia punya anak yang pertama itu lahir tidak sempurna. Dan dia berusaha untuk mencari kiri kanan, saudara, karena orang pintar cari Tuhan di mana-mana. Tapi Tuhan langsung berbicara kepada dia. Awal dia pelayanan, saudara, saya tahu karena memang saat itu saya sebagai hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia yang termasuk senior sekarang. Yang bagaimana mulai Ambon tahun 80-an itu cuma kita jemaat itu mungkin bisa 5 orang, tetapi pendeta dan hamba Tuhan itu kurang lebih ada hampir 10 orang, saudara. Pada saat di Ambon, saudara, dan kita ibadah dari rumah ke rumah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini Pak Abraham ini langsung Tuhan bicara untuk dia. Kenapa suka cari Tuhan terlalu jauh? Bukankah Tuhan ada dalam hidupmu? Ya, firman Allah katakan bahwa firman itu tidak jauh, sangat dekat, tidak di langit tempatnya, tidak di dunia orang mati tempatnya, tetapi di mana? Sangat dekat, di dalam hatimu untuk diperkatakan. Nah, firman itu adalah Allah. Amin. Saudara bisa yakin Tuhan, dan Tuhan bilang dia ciptakan dia kembali. Bayangkan, saudara, dan dia mulai ciptakan itu anaknya. Anak saya dilahirkan dengan sempurna. Dia pasti bisa berbicara dengan baik. Dia pasti bisa mendengar dengan baik. Dia terus menciptakan itu. Dia ucapkan berulang-ulang bagi anaknya. Dan memang apa yang dikatakan firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Dia menciptakan anak ini untuk harus hidup normal seperti anak yang lain. Anak ini normal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Tuhan kekasih. Itu sebabnya, saudara, yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baik supaya jangan kita berdosa dalam hidup ini. Waktu kita mau berbicara dengan teman, waktu kita mau berbicara dengan sesama kita, waktu kita mau berbicara dengan siapapun dia, dan itu kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Sebab 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau suami istri berbisik-bisik dan menceritakan, ada ya persekongkolan di situ untuk memfitnah seseorang, untuk menolak seseorang, untuk melakukan segala sesuatu, saudara. Safira dan Ananias itu sekongkol atau enggak? Sekongkol hal yang baik atau yang jahat? Jahat, saudara. Tuhan tahu. Lalu Petrus bilang begini, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Saya mau bilang bagi saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara ada dan saudara ada dalam persekongkolan dan bicara keburukan sesama kita, apalagi berbicara tentang hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan, engkau dengar baik. Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan membalasnya. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saudara. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu firman Tuhan, saudara. Memang kadang kita melihat begini, jangan hamba Tuhan bela diri dengan, jangan lihat pribadi saya, tapi lihat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu harus diukur juga dengan hidup kita sebagai hamba Tuhan pemberita. Amin. Jadi betul-betul kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, baru kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebanyak orang, jangan jadi orang Kristen atau hamba Tuhan, pendeta, atau apapun gembala yang gembala fasik, saudara.
tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tetapi dia bisa menegur orang, tapi orang menegur dia balik, dia marah. Itu perbuatan orang fasik. Perbuatan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6, saudara. Coba tolong baca. Mazmur 1 ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Jangan main-main, saudara, itu yang dikasih. Jangan engkau jadi orang Kristen, jangan engkau jadi pelayan Tuhan, tapi engkau fasik. Sudah dibilang ulang-ulang, sudah ditegur ulang-ulang, sudah diingatkan berulang-ulang, tapi semudahnya, saudara. Bayangkan kalau orang tua nasihat anak berulang-ulang kali, saudara. Kalau tidak dengar, Alkitab bilang jikalau barang siapa ku kasih ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau tegur-tegur bisa lagi, saudara. Ada tindakan, tapi jangan pakai kaki tendang, saudara. Amin. Bisa pakai rotang untuk pukul. Karena di ujung rotang ada emas. Kadang kita terlalu sayang anak sampai kita tegur, tapi tegur anak kita terbawa dengan dia punya maunya sendiri, saudara. Karena firman Tuhan orang tua akan bertanggungjawabkan, saudara. Haleluya. Karena di dalam firman Tuhan Yesaya, dalam Yosua katakan kepada bahwa renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya perjalananmu berhasil. Engkau ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu di waktu mereka tidur, di waktu mereka bangun, di waktu mereka duduk makan, di waktu mereka berjalan bersama dengan. Ajarkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan ini sebabnya tanggung jawab kita ingatkan terus. Pada akhirnya kalau mereka tunduk, ya mereka menyelamatkan diri mereka. Tapi kalau kita tidak pernah tegur, saudara, mereka akan mati dalam dosa. Tapi orang tua akan tuntut. Tuhan akan tuntut pertanggung jawab dari kita. Itu sebabnya, saudara, jangan bosan-bosan untuk menegur. Karena begini, Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, itu mata Tuhan. Itu sempurna, saudara. Itu mata Tuhan yang bagaikan roh, 7 roh Allah. Coba tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara percaya bahwa ada roh Allah di sini? Roh mata Allah ada diutus untuk melihat hati saudara, pikiran saudara, dan perasaan saudara. Saudara, kadang-kadang kita pakai 2 jam saja untuk ibadah, kita rasa lama, betul? Rasa terlalu bosan nih. Bapak Pendeta bilang apa ini semua lihat jam? Kan yang biasa lihat jam. Semua jam 11, semua jam 12. Kan kita lihat jam. Saudara, tapi kalau saudara punya kepentingan, saudara, kepentingan, umpama proyek. Lalu proyek saudara mesti bikin tender dan tender setelah menang, saudara persiapan itu. Belum selesai saudara tidur. Belum selesai bisa saudara tidur. Atau segala sesuatu yang menyangkut tentang uang, bisakah engkau istirahat? Kan tidak bisa. Tapi itu semua Tuhan tahu, itu kebutuhan kita, saudara. Tapi itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita, Tuhan katakan carilah dahulu kerjaan surga dan kebenarannya, saudara. Jadi cari Tuhan lebih dulu, cari kerajaan surga dan kebenaran. Itu yang kita harus utamakan. Karena semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Makan, minum, pakai, tempat tinggal. Itu Tuhan. Haleluya. Siapkan bagi kita. Selamat datang orang yang baru menikah, Daniel dan Tina. Luar biasa. Tuhan memberkati. Jangan tegang, saudara. Haleluya. Jadi luar biasa, saudaraku yang dikasih. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat tahu caranya melindungi anak-anaknya yang menaruh pengharapannya kepadanya. Tuhan sangat tahu untuk melindungi saudara dari mara bahaya yang akan datang. Dari musibah-musibah yang akan datang, Dia akan melindungi kita. Dia tahu bagaimana untuk melindungi kita. Kita tidak tahu, saudara, kalau tiba-tiba ada gempa bumi, paling-paling kita
Bagara lari untuk melamat. Tapi walaupun gempa bumi apapun dan kedahsyatan dan ada terjadi reruntuhan di mana-mana, ada terjadi patahan di mana, tapi Tuhan itu sempurna, Dia menjaga kita. Dia tetap menjaga kita. Dan itu luar biasa. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayatnya ke-19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayatnya ke-20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Siapa yang sudah mengalami hal ini, masalah datang, dan ini masalah menghadapi bos, masalah pengusaha yang luar biasa. Untuk nantinya, saudara, pasti kita tidak bisa akan, saudara, minta Roh Kudus berbicara taruh kata-kata dalam mulut saudara. Dan waktu pertanyaan demi pertanyaan, saudara, saya percaya Roh Kudus akan memberikan jawaban yang pasti dan membuat lawan saudara itu akan jadi bungkam. Saudara bisa bilang amin? Bayangkan itu hebatnya Bapa kita, saudara. Dia melindungi kita dari setiap serangan-serangan, saudara. Dan kami betul-betul mendapat serangan, saudara, saya dan hamba saya dan istri dan semua anak-anak. Sampai mereka sudah berkeluarga, kita tetap masih dapat serangan. Dan itu merupakan vitamin yang baik bagi kami. Amin. Kami tetap kuat dan terus maju. Karena saya percaya bahwa Profesor Taitapi katakan begini, kebohongan itu dia lari seperti kilat. Kebenaran itu lari bertati-tati, tetapi dia pasti muncul jadi pemenang. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya lihat hari-hari terakhir mereka yang fitnah, mereka mulai datang cari dan minta maaf dan mulai mengaku mereka punya kesalahan. Bapak dan mama satu orang, bapak dan mama punya perhatian. Apa yang bilang, kalau perhatian ini bisa diterima dengan baik kalau tinggalkan sesuatu yang memang sementara isu terjadi dan tinggalkan, itu kan tetap pelayanan masih terus berjalan, saudara. Tapi karena mau main-main, saudara, tetap melayani Tuhan pakai nama Tuhan, sampaikan firman Tuhan, tetapi dosa tetap tidak mau lepaskan. Oh, tidak bisa, saudara. Tuhan kita kudus, suci, tidak bisa. Saudara, satu mata air tidak bisa mengalirkan dua rasa. Air tawar dan air asin tidak bisa, saudara. Amin. Mesti betul-betul air tawar betul saja. Begitu. Itu yang harus dijalani dalam hidup saya, saudara. Yang ketiga, jangan takut kepada siapapun yang dapat menyiksa dan membunuh kamu sekalipun. Jangan takut kepada siapapun yang dapat menyiksa dan membunuh kita sekalipun. Jangan takut, saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara sementara pegang kebenaran firman Tuhan, saudara tahu bahwa saudara tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus saja, saudara. Dan kadang-kadang, saudara, kita pegang sesuatu yang benar, tapi ada pemahaman yang lain bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Tapi kalau saudara tahu itu benar sesuai dengan firman, pegang itu, saudara. Walaupun mereka akan kucilkan engkau, tetap pegang kebenaran itu. Karena kebenaran itu, saudara, itu adalah Tuhan sendiri. Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, memang orang bisa membunuh saudara. Kan kalau lawan saudara, tiba-tiba duduk lalu macam ada sementara viral itu bagaimana ada 3 polisi yang kepung tempat main nyambung ayam, saudara. Dan pada saat itulah ada seorang TNI langsung lepaskan tembakan dan 3-3 mati. Walaupun dia sudah tembak mati, tetapi saudara, dia tidak punya kuasa untuk menentukan orang yang sudah ditembak mati ini masuk surga atau masuk neraka. Kan begitu kan?
Tuhan dapat membunuh Tuhan, tapi tidak punya kuasa. Dan Tuhan tunjukkan bagi kita, takutlah kepada Tuhan. Karena dia berkuasa untuk mematikan jiwa kita dan mematikan juga tubuh kita. Untuk dia juga yang membawa kita ke surga atau ke neraka. Takutlah akan Tuhan. Haleluya. Nah, takut akan Tuhan itu, saudara, siapa di sini yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan? Coba angkat tangan yang saya. Pasti semua takut akan Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara takut akan Tuhan, ada ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Amin. Di dalam, kalau tidak salah dalam Amsal itu, takut akan Tuhan ialah benci semua kejahatan. Itu Amsal berapa ya? Tolong. Amsal 8 ayat 13. Tolong bacakan. Ini ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8. Ya. Baca. Amsal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara takut akan Tuhan, tapi saudara punya mulut caci maki. Saudara punya mulut dusta sini, dusta sana. Saudara punya mulut dusta istri, dusta suami, dusta anak-anak, dusta orang tua. Kalau saudara takut akan Tuhan yang mana? Halo? Saya mulai dari bawah, takut akan Tuhan ya. Saudara, mulut yang penuh apa? Tipu muslihat. Yang istilah yang pernah saya dengar itu, saudara. Tipsani, itu laki-laki tipsani, saudara. Kita pikir tipsani ini apa? Tipu sini, tipu sana. Bayangkan, saudara. Yang datang di sini bicara lain, dia tipu sini, datang sini bicara lain, datang sini bicara lain, tipu sini, tipu sana. Untuk mencari keuntungan dari tipu-tipuan ini, saudara. Haleluya. Lalu yang berikut, saudara, yang kekasih, tingkah laku yang jahat, saudara. Tingkah laku yang jahat. Saudara tahu bahwa tingkah laku yang jahat itu, saudara, Alkitab katakan kalau kita membenci saudara kita saja, itu pembunuh, saudara. Dan kamu tahu seorang pembunuh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, siapa di sini yang masih ada punya rasa kebencian dalam hati? Padahal sepanjang ini saya ada jangan katakan. Mana aku saja sekarang. Kemarin saya bilang kepada satu hamba Tuhan, saya bilang begini, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menghinakan hamba Tuhan. Tapi setelah itu bilang tidak, itu via ketiga dan sebagainya, saudara. Tetapi apakah? Saya bilang begini, lebih baik mengaku supaya dosa diampuni, tapi terus menyangkal begitu, terus menyangkal, saudara, itu dosa bertambah. Dosa bertambah, dan itu tidak bisa main-main. Saya percaya bahwa kita ada 3 berkumpul ini, ada Tuhan di sini. Karena kita bilang begitu, 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, dia ada di sini. Dan dia tahu sementara ketemu bicara ini ada dusta di dalamnya atau tidak. Lebih baik mengaku. Karena Alkitab bilang, kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil untuk mengampuni, menyucikan kita. Tapi kalau kita tidak mengaku, kita jadikan Tuhan itu pendusta. Halo? Kalau bilang kita tidak berdosa, berarti saya bilang itu. Kita jadikan Tuhan itu pendusta loh. Saudara, jadi ini tidak bisa main-main. Kita tidak bisa anggap biasa, ini serius, saudara. Saya mau bilang bagi kita semua bahwa ini serius. Haleluya. Sekali lagi, saudara, saya mau bilang bahwa semua kehidupan kita di usia sekarang masing-masing saudara miliki, semua telah terekam, baik yang jahat maupun yang baik. Baik yang saudara melakukan kasih dan tidak melakukan kasih, semua terekam. Semua terekam. Dan itu pasti, waktu nantinya kita semua akan menghadap takhta pengadilan Allah. Dan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Bukan istilah dunia bahwa hamba Tuhan orang Kristen kata, kan mati itu kan Tuhan yang ngatur. Mati itu nanti Tuhan yang ngatur.
bisa di neraka. Sementara di neraka baru lewat api penyucian baru masuk ke surga. Tidak ada saudara, tidak ada mutasi di sana. Tidak ada pemindahan saudara. Di balik kematian ada dua kekekalan, kekal di surga dan kekal di neraka. Betul? Kekal di surga dan kekal di neraka. Itu sebabnya kekal di surga atau neraka ditentukan dari hidup ini. Ditentukan dari hidup ini. Jadi selama hidup saudara, orang fitnah saudara, tapi saudara tetap melepaskan pengampunan bagi mereka. Orang berusaha untuk menyusahkan saudara, saudara tetap melepaskan pengampunan bagi mereka, saudara. Dan penghakiman itu bukan hak saudara. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, orang semacam begini Tuhan, serahkan dia kepada iblis supaya dia mati, saudara. Itu memang Alkitab juga bilang begitu, toh. Orang yang sudah tegur berulang kali, kalau begitu serahkan dia kepada iblis supaya tubuhnya binasa tapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Karena kadang-kadang kita punya keinginan itu, tapi Tuhan saudara, Tuhan ajarkan kita kalau orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin. Orang disuruh berjalan dengan dia. Nah, kita mau supaya orang-orang seperti yang begitu harus bertobat saja. Jangan kita takut kepada semua pada manusia sehingga kita tidak berani menyatakan kebenaran nama Yesus Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada lain saudara. Kita harus berani kalau kita mau mengaku namanya, karena dia pejabat yang tidak seagama dengan kita, lalu kita tidak berani katakan. Saudara, kalau saudara tahu benar, saudara dipanggil dan saudara ditegur, saudara bilang saya ini kan hamba Tuhan Yesus Kristus, dan saya kalau memang sudah bilang itu saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Tapi kalau saudara bersalah, minta maaf supaya masalah selesai. Tetapi walaupun engkau tidak bersalah dan tetap diancam saudara, tidak perlu takut saudara, karena di atas pemimpinmu masih ada pemimpin yang tertinggi. Amin. Masih ada presiden, di atas presiden masih ada yang lebih berkuasa sama dia. Yesus Kristus adalah Bapa kita, saudara. Yesus itu adalah Bapa kita, saudara. Amin. Dia adalah Bapa kita. Makanya satu presiden yang sudah terbiasa, saudara, memang orang Kristen ini sangat dekat dengan Tuhan, karena mereka panggil Bapanya itu, panggil Tuhan itu Bapa. Betul? Siapa yang bilang begitu? Nah, Agustus. Lalu yang nomor 2 lebih dekat itu Buddha, karena panggil Om. Lalu yang paling jauh sekali itu mereka panggil Tuhan. Berarti saudara begini, Tuhan punya pengertian dari firman itu saudara. Itu peribahasa katakan buah tidak jauh dari pohonnya. Berarti saudara punya karakter harus mirip dengan karakter Bapa. Amin. Mirip dengan karakter Bapa, saudara. Yesus itu difitnah lebih daripada saudara menerima fitnah sekarang ini. Betul? Saudara pernah difitnah, saudara pernah diolok, saudara pernah diancam. Tapi itu baru diancam. Tapi Yesus telah diancam, Yesus telah diludai, Yesus telah dimakotai, Yesus telah dipukul berulang kali. Saudara, itu Yesus. Tapi apakah dia balas? Waktu dia terpaku di kayu salib dan dia mau mati, bilang, Bapa, ampunilah mereka ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu sebabnya kalau orang terus berbuat sesuatu yang ini, saudaraku yang kekasih, bilang saja, Bapa ampuni anak ini, ampuni Tuhan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sementara buat. Mereka berbuat, saudara. Bayangkan orang yang mencabut dia, yang mentikam dia punya darah. Itu dia melepaskan pengampunan bagi mereka. Wow, luar biasa. Haleluya. Jadi, saudara, tidak ada jalan lain yang menuju kepada keselamatan yang kekal. Itu kita lihat, saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi sebabnya saudara, sekali lagi saya mau bilang bagi saudara, jangan segan-segan dan mau mengaku padahal penyelamatan.
Ini saya, Yesus itu yang mengajarkan saya kebenaran ini. Tidak perlu malu, saudara. Sebab di dalam firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat yang ke-32 berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga. 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Yesus berbicara demikian karena dia masih ada di bumi. Amin. Tapi sekarang dia sudah kembali ke tempatnya, duduknya sebagai Bapa. Dan ajaran ini tetap masih relevan. Amin. Masih tetap berlaku bagi saya dan saudara. Dan kita adalah anak-anak. Itu sebabnya saudara, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa saudara jangan main-main dengan firman Tuhan. Masa bodoh, kalau acuh tak acuh, mau lakukan tidak lakukan, saudara, itu rugi saudara sendiri. Jadi mari dengan firman Tuhan dan praktek firman Tuhan dalam hidup saudara, saya akan melihat janji-janji Tuhan itu mengikuti hidupmu. Amin. Haleluya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, pohon anggur tidak menghasilkan, dan kandang ternak itu dalam Sefanya berapa? Sefanya tahu? Habakuk, ya. Coba tolong bacakan yang sudah dapat. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, ya. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara, dunia dalam keadaan krisis, semua barang sementara naik, bergerak naik. Betul? Apa yang turun harga saat ini? Apa yang turun harga? Tidak ada. Dari semua bahan makan naik, dari semua kebutuhan 9 bahan pokok naik sekarang, saudara. Dan sulit orang mulai. Itu sebabnya banyak PHK, banyak yang saya dapat lapangan kerja. Itu sebabnya kalau sudah dapat kerja, fokus dengan kerja itu. Mulai dari kecil, setia dalam hal yang kecil, baru Tuhan bisa tambahkan yang besar. Jangan mau langsung jadi besar. Ini manusia luar angkasa, saudara. Amin. Kita mulai taat dari perkara. Dan kalau mau berhasil, saudara itu yang kekasih, itu harus kerja keras, tidak bisa main-main. Jangan saudara begadang sampai jam 3, lalu pulang baru tidur sampai jam 12 siang baru bangun, atau kerja baru bangun. Saudara, ini tanda-tanda saudara tidak akan berhasil. Saudara lihat orang-orang yang orang-orang saudara kita. Saudara, coba lihat, orang-orang Kristen itu bangun buka toko jam berapa? 8. Coba saudara jalan jam 6 lagi, toko-toko mereka sudah buka. Betul. Makanya saudara, mereka berhasil. Dari 1 kios, bikin 2 kios, 3 kios, 4 kios, dan seterusnya. Tapi kalau kita satu saja sampai pada harinya tutup. Ini saudara, jadi kita tidak bisa main-main. Hal yang terakhir, kita serius dengan Tuhan, karena saya percaya Tuhan serius dengan saudara untuk membawa saudara loncatan lebih maju lagi. Kalau orang tua saudara punya loncatan 2 langkah, saudara punya loncatan harus 4 langkah ke depan. Amin. Cucu-cucu saudara harus melangkah 10 langkah ke depan. Begitu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan saya tibakan di sini, dan ya, musik.